teman-teman semuanya, selamat datang di Perkuliahan Internasional Bisnis. Perkenalkan, saya Budiandra yang akan mendampingi teman-teman semua untuk belajar dan berproses di perkuliahan minggu ini. Nah, teman-teman, topik kita minggu ini adalah membahas tentang strategi pemasaran global yang secara umum akan membahas tentang bagaimana sih perusahaan harus menyesuaikan produk yang akan diimpor dengan negara tujuan. Topik selanjutnya yang akan kita bahas di minggu ini yaitu mengapa strategi distribusi yang digunakan perusahaan itu akan berbeda-beda tergantung pada negara tujuannya. Dan kemudian pembahasan kita yang ketiga pada minggu ini adalah bagaimana teman-teman dapat memilih strategi distribusi yang cocok dengan negara tujuan ekspor teman-teman. Dan topik pembahasan kita yang terakhir teman-teman, karena pemasaran erat kaitannya dengan bahasa komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, maka kita akan belajar tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi internasional. Di video ini teman-teman, topik kita adalah khusus tentang bauran pemasaran atau biasa dikenal dengan marketing mix dan segmentasi pasar pada bisnis internasional. Teman-teman pasti sudah pernah belajar kan tentang fungsi utama pemasaran dalam perusahaan lokal. Karena sekarang topik kita adalah pemasaran internasional, maka fungsi utama dari bagian pemasaran adalah untuk memastikan apakah suatu produk dianggap layak untuk dipasarkan di suatu negara dan bagaimana cara memasarkannya agar sesuai dengan selera dan budaya masyarakat lokal. Atau dengan kata lain kita sebut dengan product market fit. Selanjutnya, dalam melakukan pemasaran global, perusahaan juga harus memperhatikan marketing mix yang digunakan. Pernahkah teman-teman mendengar tentang istilah marketing mix? Yuk kita refresh dulu. Sebenarnya, konsep besar dari marketing mix adalah bagaimana perusahaan dapat memberikan produk yang tepat dengan cara yang tepat dan dengan harga yang tepat pula. Nah, ada 4 elemen utama marketing mix, yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, dan yang keempat adalah promotion. Yuk teman-teman, kita bahas mulai dari elemen yang pertama, yaitu produk. Produk merupakan solusi dari keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Produk dapat meliputi yang pertama fitur, yang kedua desain, yang ketiga user experience, yang keempat naming, yang kelima branding, dan yang terakhir adalah differentiation. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang elemen kedua, promotion. Promosi pada dasarnya adalah sebuah aktivitas pemasaran yang bersifat membujuk, mempengaruhi, atau mengingatkan pasar tentang produk kita. Tanpa adanya promosi, bagaimana konsumen bisa tahu apabila produk kita eksis? Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya bauran promosi untuk memberitahu konsumen akan adanya produk kita. Perhatikan gambar berikut ini, teman-teman. Promosi dapat meliputi beberapa poin yang tercantum pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah message, yang kedua adalah metode untuk menyampaikan pesan, yang ketiga adalah timing dalam mendeliverikan pesan, yang keempat yaitu komunikasi by customer and influencer atau kita juga bisa sebut seperti endorse. Kemudian yang kelima juga kita harus melihat promosi-promosi yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, tidak susah kan teman-teman pembahasan kita tadi? Setelah kita sudah membahas 2 elemen dari marketing mix, yaitu produk dan promotion, maka elemen ketiga dari marketing mix yang akan kita bahas adalah place. Place atau biasanya disebut juga dengan saluran distribusi, berkaitan dengan di mana atau bagaimanakah konsumen dapat membeli atau menemukan produk teman-teman. Place atau saluran distribusi dapat berupa yang pertama lokasi penjualan, yang kedua kemudahan bertransaksi, yang ketiga akses konsumen pada saluran distribusi teman-teman, yang keempat adalah jumlah tim sales yang teman-teman gunakan, dan yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu bagaimana strategi atau saluran distribusi yang digunakan oleh kompetitor teman-teman. Kemudian teman-teman, elemen terakhir dari marketing mix yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu adalah price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
Dengan kata lain, teman-teman, seseorang akan membeli barang teman-teman apabila pengorbanan yang mereka keluarkan, yaitu uang dan waktu, sesuai dengan manfaat yang ia inginkan, sesuai dengan produk yang teman-teman tawarkan. Nah, elemen harga ini dapat berupa beberapa poin seperti gambar berikut. Yang pertama adalah value to buyer, yang kedua adalah price sensitivity, yang ketiga adalah existing price point, yang keempat adalah discount, dan yang kelima adalah harga yang ditawarkan oleh kompetitor teman-teman. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman sudah bisa memahami tentang marketing mix dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada topik pembahasan berikutnya, yaitu tentang market segmentation. Segmentasi pasar atau market segmentation adalah kegiatan perusahaan dalam membagi-bagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda pula, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, teman-teman, pasar dapat dibagi atau disegmentasikan berdasarkan 3 faktor utama. Yang pertama adalah demografi, yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga adalah psikologi. Yuk kita bahas mulai dari demografi terlebih dahulu. Demografi dapat meliputi jenis kelamin, usia, pendapatan, suku bangsa dan ras, tingkat pendidikan, dan yang terakhir bisa juga berdasarkan lokasi tempat tinggal. Nah, setelah teman-teman memahami tentang faktor-faktor demografi, maka kita akan masuk ke faktor yang berikutnya, yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat meliputi yang pertama kelas sosial, yang kedua nilai-nilai yang dianut, yang ketiga agama, yang keempat lifestyle, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi, misalnya personality dari sekelompok orang. Nah, kenapa sih teman-teman perlu membagi konsumen dalam beberapa segmentasi pasar yang berbeda? Karena segmentasi pasar yang berbeda akan memiliki karakteristik dan perilaku belanja dari konsumennya yang berbeda pula. Dengan demikian, perusahaan harus menyesuaikan marketing mix mereka dengan segmen-segmen tersebut. Tentunya teman-teman, dalam melakukan bisnis global, elemen-elemen marketing mix dan segmentasi pasar yang perlu teman-teman perhatikan akan jauh lebih kompleks apabila dibandingkan dengan bisnis lokal. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan bahas hal-hal tersebut pada video selanjutnya. Oke teman-teman, silakan untuk dapat mempelajari modul yang telah disediakan untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman teman-teman mengenai mata kuliah internasional bisnis. Saya Diandra Vidianata, sampai jumpa di video selanjutnya.